Kembali lagi di channel aku, Ruth Fermiati, channel yang akan menyuarakan kisah nyata kehidupan baik dari dunia buruh migran maupun peristiwa true crime. Karena setiap cerita nyata punya luka, punya pelajaran, dan punya suara yang layak untuk didengar. Ya udah deh guys, nggak usah berlama-lama lagi intronya, yuk kita gas ke ceritanya. Check it out. Malam itu, Suyanti benar-benar tidak bisa memejamkan mata. Perasaannya campur aduk antara bahagia dan harap, karena sebentar lagi dia akan pergi ke negeri jiran untuk bekerja. Namun di sisi lain ada rasa berat yang tidak bisa ia sembunyikan. Karena itu ia harus meninggalkan keluarganya di kampung halaman. Suyanti Sutrisno, seorang gadis muda berusia 19 tahun asal Kisaran, Sumatera Utara. Dalam beberapa pemberitaan di Malaysia, namanya juga ditulis sedikit berbeda, yaitu Suyanti Sutrisno. Tapi apapun itu, kita anggap saja sebagai Suyanti Sutrisno ya. Di usianya yang masih sangat belia, ia sudah menyimpan mimpi yang besar, ingin meraih kesuksesan dan mengubah nasib hidupnya di masa depan. Tidak banyak sumber yang mengulas latar belakang keluarga Suyanti, baik mengenai sosok kedua orang tuanya maupun kehidupan pribadinya sebelum keberangkatan. Namun satu hal yang pasti, tekad Suyanti sudah bulat. Dengan mimpi yang besar di dadanya, ia percaya bahwa satu-satunya jalan untuk mengubah nasib adalah pergi jauh dari kampung halaman, bekerja ke luar negeri sebagai seorang TKW. 7 Desember 2016. Dan tanpa ragu, Suyanti pun melangkah menuju negeri yang disebut orang sebagai negeri Upin Ipin, Malaysia. Itu adalah menjadi awal dari perjalanan yang tidak akan pernah Suyanti bayangkan sebelumnya, bahkan tragedi yang akan menimpa dirinya. Sesampainya di Malaysia, Suyanti menempuh perjalanan dari Tanjung Balai menuju Port Klang. Di sana ia dijemput oleh seorang agen yang kemudian mengantarkannya ke rumah majikan barunya. Rumah itu berada di kawasan perumahan elit JPU Mutiara Damansara. Di sanalah Suyanti akan bekerja di bawah majikan perempuan yang bergelar Datin, yaitu yang bernama Rosita Muhammad Ali. Awal perkenalan antara Suyanti, pihak agen, dan sang majikan berlangsung lancar. Tidak ada tanda-tanda mencurigakan, dan Suyanti pun dipersilahkan langsung bekerja sejak hari pertama. Pada awalnya semuanya tampak baik-baik saja. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Memasuki minggu kedua, perlakuan dari majikan mulai berubah. Suyanti yang sebelumnya diperlakukan layak, perlahan-lahan mulai menerima perlakuan yang tidak manusiawi. Cacian dengan kata-kata kasar, bahkan hinaan yang menyamakan Suyanti dengan binatang mulai sering Suyanti dengar. Dan tidak hanya itu, kekerasan fisik pun mulai terjadi. Setiap kali pekerjaan Suyanti dianggap tidak sesuai keinginan, mulai dari tamparan dan pukulan kecil kerap mendarat di tubuhnya. Aturan-aturan tidak masuk akal pun juga dipaksakan. Suyanti hanya diperbolehkan makan 1 kali dalam sehari. Bahkan untuk mandi pun, ia hanya diizinkan sekali dan itu pun setelah seluruh pekerjaannya selesai. Meskipun diperlakukan seperti itu, Suyanti tetap bertahan. Ia memendam semuanya, berharap suatu saat nanti majikannya akan berubah dan Suyanti tetap bertahan di situ demi cita-cita yang ia bawa jauh dari kampung halamannya. Namun harapan itu runtuh pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016. Pagi itu menjadi titik di mana puncak dari segala penderitaan yang Suyanti alami. Penyiksaan dimulai tanpa ampun. Tubuh Suyanti dihantam menggunakan gantungan baju, tongkat pel, hingga payung. Rasa sakit yang ia terima terus berlanjut, bahkan hingga majikannya menggunakan pisau. Kekerasan itu berlangsung berjam-jam dari pagi hingga siang hari. Dalam kondisi lemah dan penuh luka, Suyanti melihat satu celah. Ia tahu, ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan hidupnya. Dengan sisa tenaga yang entah datang dari mana, Suyanti berlari. Ia memanjat tangga, melewati pagar yang telah digembok, lalu nekat melompat keluar.
Tanpa memikirkan apapun lagi, Suyanti berlari sejauh yang ia bisa. Namun di tengah pelariannya, tubuhnya mulai tidak kuat. Kepalanya terasa pening, pandangannya gelap, dan dunia di sekitarnya mulai berputar. Hingga akhirnya, Suyanti terjatuh dan tidak sadarkan diri di samping sebuah longkang. Di sore harinya, seorang petugas security perumahan tengah menjalankan patroli rutinnya di kawasan Mutiara Damansara. Langkahnya tiba-tiba terhenti. Di pinggir longkang, ia melihat sesosok wanita tergeletak tidak berdaya, tubuhnya lemah, penuh luka dan nyaris tidak bergerak. Tanpa pikir panjang, Pak Security itu langsung menghampiri. Ia memeriksa kondisi wanita tersebut dan menyadari bahwa ia masih bernafas. Dengan bantuan warga sekitar, Suyanti segera dievakuasi. Ia dibawa ke klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Namun kondisi Suyanti yang sangat parah membuat pihak klinik tidak berani mengambil resiko. Akhirnya, ia langsung dirujuk ke rumah sakit besar yaitu Pusat Perubatan University Malaya untuk penanganan intensif. Di sisi lain, warga yang sempat merekam kondisi Suyanti saat ditemukan di pinggir longkang tanpa sadar telah memicu gelombang perhatian publik. Video tersebut menyebar dengan cepat. Kondisi Suyanti yang memprihatinkan menjadi sorotan luas dan memicu kemarahan banyak orang, dan kasus ini pun mulai menarik perhatian pihak berwenang. Sementara itu di tempat yang berbeda, Datin Rosita yang mengetahui bahwa Suyanti berhasil melarikan diri, mulai menyadari bahwa situasi tidak lagi bisa ia kendalikan. Pada malam harinya sekitar pukul 11.30 waktu Malaysia, ia akhirnya mengambil keputusan. Datin Rosita menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Kasus penyiksaan terhadap Suyanti Sutrisno mulai memasuki proses hukum pada tanggal 30 Desember 2016 di Sessions Court Petaling Jaya, Selangor, Malaysia. Di hari itu, majikannya Datin Rosita Muhammad Ali secara resmi didakwa dengan pasal 307 Kanun Penyiksaan Malaysia, yaitu percobaan pembunuhan yang ancamannya bisa mencapai 20 tahun penjara. Dan dalam dakwaan tersebut, Rosita dituduh melakukan serangan brutal terhadap Suyanti menggunakan berbagai benda, mulai dari pisau dapur, hanger, gagang pel, hingga payung, yang menyebabkan luka serius di hampir seluruh tubuh Suyanti. Berdasarkan hasil visum dari Pusat Perubatan University Malaya, kondisi Suyanti saat itu sangat memprihatinkan. Ia mengalami cedera berat pada kulit kepala, mata, tangan, kaki, hingga organ dalam tubuhnya. Dan tidak hanya itu saja, Suyanti juga menderita patah tulang belikat, cedera pada paru-paru kanan, gumpalan darah di dekat otak, serta patah tulang pipi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan yang dialaminya bukanlah ringan, melainkan sudah berada pada tingkat yang sangat serius dan membahayakan nyawa. Saat itu Rosita menyatakan tidak bersalah, sehingga persidangannya pun berlanjut. Jaksa menghadirkan sejumlah saksi dan kasus ini berjalan cukup panjang selama hampir 2 tahun. Memasuki tahap lanjutan, tepat pada tanggal 15 Maret 2018, kasus ini kembali disidangkan di Sessions Court Shah Alam. Di sidang ini terjadi perubahan penting. Dakwaan terhadap Rosita dipindah dari pasal 307 menjadi pasal 326 Kanun Keseksaan Malaysia, yaitu menyebabkan cedera parah menggunakan senjata atau benda berbahaya. Di titik ini Rosita akhirnya mengaku bersalah, namun keputusan hakim saat itu justru mengejutkan publik. Pengadilan hanya menjatuhkan hukuman berupa good behavior bond selama 5 tahun dengan jaminan sebesar Rp20.000 Malaysia, tanpa hukuman penjara sama sekali. Putusan ini dianggap terlalu ringan jika dibandingkan dengan kondisi korban yang mengalami luka berat, termasuk patah tulang, cedera organ dalam, dan trauma serius. Dan tidak butuh waktu yang lama, keputusan ini langsung memicu kemarahan publik Malaysia dan Indonesia. Lalu kasus ini menjadi viral, media ramai memberitakan dan banyak pihak mempertanyakan keadilan hukum. Tekanan publik pun semakin besar. Melihat hal ini, pihak jaksa melalui Deputy Public Prosecutor alias DPP segera mengambil langkah hukum dengan mengajukan revisi hukum ke High Court. Hanya berselang 2 minggu tepat pada tanggal 29 Maret 2018, sidang revisi digelar di High Court Shah Alam. Dalam putusannya yang dipimpin oleh Hakim Datuk Seri Kamardin Hashim, pengadilan menyatakan bahwa hukuman sebelumnya tidak memadai dan tidak mencerminkan beratnya kejahatan.
Akhirnya High Court memutuskan membatalkan hukuman Bond sebelumnya dan menggantinya dengan hukuman 8 tahun penjara berlaku mulai tanggal 29 Maret 2018. Putusan ini disambut sebagai bentuk keadilan bagi korban setelah sebelumnya sempat mengecewakan banyak pihak. Namun perjuangan hukum belum berakhir. Rosita kemudian mengajukan banding atas putusan tersebut dan pada tanggal 24 September 2020 sidang banding digelar di Court of Appeal Malaysia. Majelis hakim dalam sidang ini menolak seluruh permohonan banding dari Rosita dan menguatkan hukuman 8 tahun penjara yang telah dijatuhkan oleh High Court. Di hari itu juga Rosita secara resmi harus menjalani hukuman penjara tersebut. Nah, itu tadi ya guys, tragedi yang menimpa Suyanti Sutrisno, seorang gadis muda yang sebenarnya hanya punya satu tujuan. Sederhana guys tujuannya, yaitu ingin lepas dari rantai kemiskinan dan membantu keluarganya. Namun siapa sangka, niat baik itu justru membawanya masuk ke dalam lingkaran penyiksaan yang begitu kejam. Bahkan dari orang yang seharusnya menjadi pelindungnya di Malaysia, yaitu majikannya sendiri. Semoga setelah semuanya yang terjadi, Mbak Suyanti bisa perlahan bangkit dan tidak harus terjebak dalam trauma masa lalu. Karena bagaimanapun, luka seperti ini bukan hanya meninggalkan bekas di tubuh, tapi juga di hati dan ingatan. Perlu kita sadari ya guys, kejadian ini sudah berlalu hampir 10 tahun lamanya. Dan sampai saat ini belum ada kabar terbaru mengenai kondisi Mbak Suyanti. Saya sudah mencoba mencari di berbagai sumber, baik media sosial maupun pemberitaan, namun belum menemukan informasi lanjutan. Kalau di video ini ada informasi yang kurang tepat atau perlu direvisi, silahkan ya guys tulis di kolom komentar. Kita sama-sama belajar dan meluruskan fakta. Dan semoga dari kejadian ini kita bisa mengambil hikmah bahwa tidak semua tempat kerja itu aman. Tidak semua orang terlihat baik benar-benar memiliki hati yang baik. Untuk teman-teman yang sedang atau akan bekerja di luar negeri, pastikan kalian berangkat melalui jalur yang resmi. Kenali hak-hak kalian dan jangan ragu untuk mencari bantuan jika merasa dalam bahaya. Karena kalian semua berharga dan tidak ada satupun pekerjaan yang pantas dibayar dengan penderitaan seperti ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kisah hari ini bisa jadi bahan renungan buat kita semua. Kalau kalian merasa konten di channel ini punya makna, bantulah guys support dengan like, share, dan subscribe. Karena kita sedang on the way menuju 1000 subscribers. Support dan dukungan dari kalian sangat berarti banget buat aku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye bye. Bye bye.